Ada amalan khusus kah sebelum lomba atau ada doa khusus? Ada. Mungkin bisa disampaikan Mas Yudi. Sebelum lomba itu saya meminta restu kepada ibu guru dan orang tua saya untuk mendoakan saya agar menang lomba Olimpiade Matematika ini. Setelah menang tuh Mas Yudis gimana ya agar tetap rendah hati, maksudnya tidak merasa wah aku nih sudah menang gitu. Apa yang Mas Yudis lakukan? Saya memikirkan ada yang lebih tinggi dari saya. Prestasi saya ini ada yang lebih jauh, belum sampai cukup di situ, dan tidak sombong untuk menang lomba ini. Hai Sobat Religi, kembali lagi bersama saya Adela di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu madrasah di Kabupaten Pasuruan. Selamat datang Ibu dan Adik, mungkin bisa perkenalan dulu. Ibu namanya siapa, asalnya dari mana? Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir di sini bersama-sama Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Saya Ibu Fitri Sulistiani, kami salah satu staf pengajar di MI Miftahul Huda Warungdowo Pasuruan. Kami hadir di sini bersama siswa kami yang kemarin alhamdulillah mewakili Kabupaten Pasuruan tingkat madrasah untuk mengikuti Olimpiade Matematika di tingkat provinsi. Baik, dengan Ibu Fitri ya. Untuk adiknya ini namanya siapa? Nama saya Muhammad Yudi Sidrajat, biasa dipanggil Yudi. Saya siswa dari MI Miftahul Huda. Iya, baik. Prestasi apa nih yang sedang diraih untuk akhir-akhir ini, Bu? Dari Mas Yudi sendiri mungkin bisa dijelaskan. Saya juara 1 Olimpiade Matematika se-Kabupaten Pasuruan bulan September tahun 2025. Olimpiade Madrasah Matematika ya, tingkat madrasah Kabupaten se-Kabupaten Pasuruan. Ya, gimana Bu perasaannya mengetahui kalau muridnya ini tuh berhasil meraih prestasi tersebut? Yang pertama kami ucapkan syukur alhamdulillah. Bagaimanapun ini adalah sebuah proses panjang untuk sampai ke titik ini. Jadi kami bangga dengan murid kami ini yang bisa meraih, mewakili, membawa nama harum sekolah madrasah kami di tingkat kabupaten. Tentunya kami sangat bangga dan mendukung untuk tingkat berikutnya. Untuk Mas Yudi, iya. Apa sih Mas yang bikin kamu tertarik untuk ikut lomba ini, terutama di bidang matematika? Karena saya ingin menambah pengalaman saya di lomba ini dan menambah teman saya, mengenal teman-teman yang mengikuti lomba matematika ini. Jadi ingin mengikuti lomba tersebut tuh biar nambah pengalaman juga ya, gitu. Ini Bu, dari beberapa murid dari MI Miftahul Huda itu kan ada banyak nih Bu. Bagaimana sekolah ini bisa melihat potensinya Mas Yudis ini? Iya. Jadi beberapa murid kami memang berpotensi untuk di beberapa bidang, di antaranya matematika, bahasa Inggris, silat dan sebagainya. Ananda Yudi ini salah satu yang kami lihat dari segi akademisinya nilainya bagus. Nah, jadi ketika ada kesempatan Ananda ini kami pilih untuk mewakili dari sekolah kami mengikuti kompetisi tersebut, terutama di bidang matematika.
Berarti memang Mas Yudis ini tuh sudah mencolok ya Bu ya Ya, dari beberapa segi nilai siswa. akademik, terus motivasi belajarnya juga, dari daya dukung orang tua. Jadi kami di sekolah memfasilitasi untuk kesuksesan Ananda dalam menghadapi lomba-lomba. Baik ya Bu ya. Untuk Mas Yudis nih pertanyaannya, siapa yang paling menyemangati waktu Mas Yudis itu mengikuti lomba ini? Orang tua dan bapak ibu guru sekolah. Untuk support dari orang tua itu bagaimana Mas? Support secara apa yang diberikan gitu? Ya menyemangati dan dipelajari untuk memenangkan lomba matematika ini. Dari pihak orang tua sendiri tuh mendampingi proses belajar Mas Yudis ya? Iya. Untuk Bu Fitri nih Bu, apa langkah pertama yang Ibu lakukan dalam membimbing siswa agar siap menghadapi lomba? Ya, yang kami lakukan yang pertama yaitu kami buat jadwal. Jadi kami meyakini bahwa salah satu suksesnya Ananda siapapun yang ikut lomba adalah satu yaitu disiplin. Jadi kami membuat jadwal untuk memberikan tambahan pelajaran kepada Ananda. Yang kedua, Ananda ini kami coba untuk memecahkan soal-soal, latihan soal. Biasanya kan ada bank soal, ada ya banyak kita kumpulkan, itu kita ajari untuk bisa mengerjakan, menganalisis, kemudian kita bersama-sama untuk belajar. Yang berikutnya kami juga mengikutkan Ananda di beberapa kompetisi supaya Ananda ini mempunyai pengalaman dan terbiasa mengikuti lomba-lomba, termasuk dengan daya dukung dari sekolah dan orang tua. Kebetulan di kami memang ada wadah khusus untuk anak-anak yang memang sudah mempunyai bakat, yang kami lihat Ananda ini calon di salah satu mapel. Jadi kita sudah ada tiap Sabtu itu ada waktu untuk mengumpulkan mereka, mengajari mereka, termasuk dengan kerjasama dan daya dukung orang tua dan pihak yayasan. Jadi kami juga difasilitasi dengan adanya sarpras oleh yayasan untuk memudahkan anak-anak ini belajar. Tadi disebutkan itu bahwa setiap Sabtu tuh ada wadahnya sendiri ya Bu ya. Yeah. Nah, untuk mengikuti kegiatan itu seperti ekstrakurikuler gitu. Ya, seperti pengembangan diri itu kita ada waktu khusus di hari Sabtu. Jadi sebanyak 173 mungkin siswa kami itu kan sudah mengisi list form pengembangan diri. Nah, mereka mengisi itu, termasuk anak-anak yang kami bimbing untuk kegiatan di lomba-lomba. Jadi ada penjaringan, ada pengkhususan, kita program untuk mengikuti lomba-lomba. Berarti memang dari sekolah juga sudah memberi support dari jadwal. Awal gitu ya Bu. Betul. Untuk Mas Yudis nih pertanyaannya, tantangan terbesar selama dari latihan sampai ke proses lomba itu tuh apa Mas? Membagi jam latihan dengan jam-jam yang lain, sama materi-materi yang diberikan cukup sulit untuk dipelajari. Jadi cara menghadapi tantangan tersebut dari Mas Yudis sendiri bagaimana? Membuat jadwal yang diprioritaskan itu. Dengan membuat jadwal itu ya. Selain dari bimbingan dari sekolah nih Mas Yudis itu tips and tricksnya menghadapinya bagaimana? Apakah dari setiap hari itu Mas Yudis mengerjakan bank soal untuk olimpiade tersebut, atau Mas Yudis ada coach atau pelatih lain nih dari luar sekolah yang melatih Mas Yudis sendiri?
Kalau pelatih yang latih dari luar sekolah gak ada, belajar sendiri di rumah sama kakak saya. Jadi peran dari keluarga juga sangat menentukan ya. Kadang juga lewat HP, lewat soal-soal. Kalau menurut Bu Fitri nih, bagaimana cara memotivasi siswa agar tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut? Yang pertama, kami motivasi bahwa anak-anak ini masa depannya masih panjang. Mereka melalui sebuah proses. Untuk sampai proses itu perlu waktu. Nah, saat ini mereka diterpa dengan berbagai ini. Mereka harus punya niat, mau maju, mau belajar. Jadi kita motivasi terus-menerus supaya anak dan siswa-siswa kami ini tidak putus semangat, tidak cukup sampai di sini, tapi terus mau belajar dan belajar. Yang berikutnya mungkin kita ajak untuk latihan-latihan soal seperti itu dan mengikuti lomba-lomba untuk melatih kemandirian dan kompetisi pada dirinya. Seperti itu ya Bu ya. Untuk Mas Yudis nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Mas Yudis tuh menyeimbangkan waktu dari waktu belajar, bermain, dan berlatih? Kan untuk saat ini ya Bu ya, anak madrasah itu lebih kecenderungan bermain ponsel nih. Nah, bagaimana nih caranya Mas Yudis membagi waktu? Membuat jadwal dan mengutamakan lomba matematika ini untuk bisa menang juara 1. Kalau boleh tahu nih Mas, jadwal yang Mas Yudis susun untuk saat ini tuh seperti apa? Ya, yang diutamakan untuk matematika ini bermain itu untuk belakangan. Kalau setiap harinya nih Mas Yudis mempelajarinya, apakah ada patokan jam setelah pulang sekolah harus mengerjakan soal berapa jam dulu baru selesai atau bagaimana? Iya ada jamnya. Biasanya kalau pulang sekolah sampai jam 1:30, terus malam habis isya sampai jam 8:30. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa nilai penting yang ingin Ibu tanamkan kepada siswa selama proses berprestasi selain soal menang dan kalah? Iya, yang pertama disiplin, disiplin belajar. Yang kedua tidak pantang menyerah. Yang ketiga mungkin tanggung jawab. Yang berikutnya terus berusaha. Jadi lebih pada sebuah proses, tidak bisa bin salabin, tapi harus disiplin, bertanggung jawab, berusaha, manut dengan bimbingan orang tua dan guru. Mungkin itu yang utama. Berarti untuk proses menang dan kalah itu tuh lebih ke bonus ya Bu? Ke bonus ya. Jadi yang penting anak-anak berusaha, tanggung jawab dan mau mengikuti petunjuk dan arahan dari guru dan orang tua. Seperti proses pembentukan karakter itu yang betul. Lebih utama ya Bu ya. Untuk Mas Yudis nih, ada amalan khusus kah sebelum lomba atau ada doa khusus? Ada. Mungkin bisa disampaikan Mas Yudi. Sebelum lomba itu saya meminta restu kepada ibu guru dan orang tua saya untuk mendoakan saya agar menang lomba olimpiade matematika itu. Setelah menang tuh Mas Yudis gimana ya agar tetap rendah hati, maksudnya tidak merasa wah aku nih sudah menang gitu? Apa yang Mas Yudis lakukan? Saya memikirkan ada yang lebih tinggi dari saya, prestasi saya ini ada yang lebih jauh, belum sampai cukup di situ, dan tidak sombong untuk menang lomba ini.
Jadi tetap rendah hati ya Mas ya. Kalau dari Bu Fitri nih, bagaimana cara menanamkan rasa syukur kepada anak-anak berprestasi, terutama akan ada beberapa siswa dari MI Miftahul Huda ini agar tidak sombong Bu setelah menang prestasi tersebut? Iya, biasanya kami memotivasinya begini, apa yang kalian raih saat ini itu masih ada di atas dan di atasnya. Jadi anak-anak tidak boleh sombong, harus terus berusaha, harus terus berupaya untuk kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Mereka tidak boleh merasa aku lebih hebat, aku lebih pintar, tidak boleh seperti itu. Karena kami sampaikan bahwasanya kemenangan itu adalah bonus. Yang penting anak-anak di sini belajar untuk disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Sehingga kedepannya dan yang terpenting adalah pembentukan mental, karena di dalam sebuah kompetisi kemenangan itu bonus sudah biasa. Khawatirnya kalau mereka tidak ditanamkan seperti itu, jiwanya akan down. Jadi kami juga menanamkan yaitu kemenangan itu bonus, yang penting anak-anak berusaha. Ketika sudah menang, yang pertama tentunya harus bersyukur bahwa kemenangannya adalah berkat kerja kerasnya, berkat doa semua pihak, dan tidak boleh sombong karena masa depan masih panjang. Khawatirnya mereka, aku wis mari, akhirnya down. Jadi seperti itu. Ketika kalah pun kami motivasi, kekalahan adalah keberhasilan yang tertunda. Belajar lagi, belajar dan belajar. Insya Allah kedepannya hasil tidak menyalahi prosesnya ya. Kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Seperti itu. Untuk Ibu sendiri, makna dari prestasi murid sebagai pendidik di madrasah itu bagaimana Bu? Ibu memaknainya? Ya, prestasi yang diraih adalah kerjasama semua. Upaya kita para guru, kepala sekolah, yayasan, orang tua, kerjasama semua. Prestasi yang diraih merupakan hasil kerjasama semuanya. Jadi bukan tergantung guru saja, anak saja, bukan, tapi upaya semuanya. Untuk meraihnya juga harus ada usaha dari semuanya. Jadi anak ini berhasil bukan karena dia sendiri, tapi daya dukung semuanya. Jadi untuk sebuah prestasi itu banyak faktor yang mendukung ya Bu. Iya, betul. Tidak hanya dari satu sisi saja. Kalau dari Mas Yudis nih, pelajaran paling berharga dari pengalaman selama mengikuti Olimpiade ini apa Mas? Saya semakin disiplin dan semakin tanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Rencananya nih Mas untuk kedepannya, apakah mau mengembangkan di mata pelajaran lain atau hanya fokus di matematika saja? Kalau bisa ya mengembangkan ke pelajaran lain dan pelajaran-pelajaran dan olahraga yang lain. Daya juangnya sangat tinggi ya Bu ya. Alhamdulillah. Masih di sini ya. Nih untuk terakhir ya Bu ya, pertanyaan terakhir, pesan untuk teman-teman dan guru di seluruh madrasah itu apa Bu? Dan harapan Ibu untuk masa depan madrasah agar semakin banyak lahir siswa yang berprestasi itu bagaimana? Ya, kalau pesan untuk anak-anak, jangan anak-anak berprestasi seperti Yudi ini ya Bu ya. Iya. Jangan berhenti sampai di sini. Pertahankan yang sudah baik, kejar apa cita-citamu dan berusahalah. Jangan lupa diimbangi dengan doa dan restu dari orang tua. Untuk kami para dewan guru,
tetap semangat, kita susun bersama, kita rencanakan bersama untuk anak didik kita ke depannya. Semoga usaha kita akan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga akan muncul yudi-yudi berikutnya. Untuk kepala sekolah dan para pemegang kebijakan, terus dukung kami, terus beri kesempatan pada kami untuk bisa mengembangkan, menginovasi, memfasilitasi untuk kemajuan bersama. Seperti itu. Ya, untuk Mas Yudi, pesannya untuk teman-teman yang lain nih, yang ingin, teman-teman atau adik kelas mungkin ya Bu ya, yang ingin berprestasi seperti Mas Yudi itu, pesannya apa Mas? Tetap belajar dan jangan menyerah sampai sini saja. Mungkin bisa seperti saya menang-menang lomba-lomba yang lain dan bisa lebih tinggi dari saya. Bagus sekali ya Mas ya untuk pesannya. Terima kasih Bu dan Mas Yudi dari Madrasah Miftahul Huda sudah mau datang ke podcast kami. Untuk teman-teman, sekian dari podcast Kantor Kementerian Agama.